Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali, kita kembali ke acara yang diprakarsai oleh MWCNU Arosbaya, ngaji online Ramadan. Kali ini kami akan melanjutkan materi-materi terkait dengan puasa Ramadan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Materi kali ini kita akan membahas masalah hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena batal-batal puasa itu adalah hal yang sangat riskan kita alami kesehariannya, sehingga itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, ini kaitannya dengan puasa kita sah apa enggak gitu. Supaya lebih barokah ngaji online-nya, kami bacakan teks Arabnya. Kitab indukannya kami ngambil dari Ithaf Ahlil Islam bi Khususiyatis Siyam, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumihim wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yufsidus shaum alladzi huwa al-imsak al-makhsus bin niyyah wa ma la yufsiduhu wa kullun minhuma anwa'un. Jadi hal ini kita akan membahas masalah hal-hal sesuatu yang dapat merusak atau membatalkan terhadap puasa. Yang mana puasa itu sendiri adalah al-imsak, mencegah. Sehingga kita harus bisa mencegah dari hal-hal yang dapat merusak terhadap puasa itu. Jadi hal-hal atau sesuatu yang dapat merusak puasa, membatalkan puasa itu ada beberapa item. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah kata beliau an-naul awwalu al-qai'u. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa itu adalah muntah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, akhraja At-Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai' ay ghalabahu wa huwa bil mu'jamah falaisa alaihi qada wa man istaqa amdan falyubdi. Kata Nabi, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia tidak wajib qada. Sementara kalau muntahnya itu disengaja, maka dia wajib qada. Sehingga dari hadis ini, fafihi ka ghairihi mimma dzakarna dalalatun zahiratun limadhhabina anna man ta'ammada al-qai'a faqad aftar. Sehingga dari hadis ini muncul kesimpulan, itu adalah dilalah bahwa orang yang muntah dengan cara disengaja itu dapat membatalkan terhadap puasa. Faqad aftar katanya. Iftarnya tersebut li'ainil istiqa la li wusuli syai'in ilal jawf. Lah, kebatalan muntah itu tidak karena ada sesuatu yang kembali masuk. Kan kalau muntah itu kan biasanya ada sisa-sisa makanan di mulut. Lah, ini batalnya bukan karena ada sisa-sisa makanan bekas muntah tadi masuk ke mulut, bukan. Tapi bimujarradi ainil istiqa, muntah itu sendiri kalau sengaja itu sudah membatalkan terhadap puasa. Beda kalau muntahnya tidak disengaja, seperti mabuk, ibu-ibu hamil muda, kemudian muntah, itu kan ghalabahu al-qai'. Itu memang muntah yang tidak disengaja, tidak ada niat untuk muntah, tapi muntah dengan sendirinya, itu tidak membatalkan terhadap puasanya. Kemudian
kata beliau itu batal-batal puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nau'utsani isalu ainin ilal jauf. Yang kedua, hal yang membatalkan terhadap puasa adalah memasukkan sesuatu terhadap jauf. Memasukkan sesuatu terhadap lubang. Nanti dijelaskan di bawahnya. Idza taqarrara dzalik fayuftiru bi isalihi amidan aliman bitahrimi mukhtaron. Sehingga memasukkan sesuatu terhadap jauf itu dapat membatalkan terhadap puasa kalau nanti ainnya itu sengaja dimasukkan, dia tahu kalau itu haram, dan juga dia tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya dia ikhtiar, memang dalam keadaan sadar, dalam keadaan sengaja, aliman bit tahrim, tahu kalau itu haram, kemudian dia memasukkan ain itu ke dalam jauf, maka itu membatalkan terhadap puasa. Wa in lam tasluk litanawul kahaso, meskipun yang dimasukkan tersebut, ain yang dimasukkan terhadap jauf itu bukan bukan barang-barang yang wajar. Kalau masukkan nasi, masukkan air, yo wajar kan, makan, minum ke mulut. Ini yang dimasukkan kerikil ke mulut, tapi sudah masuk lewat terhadap tenggorokan, ini sudah membatalkan terhadap puasa. Lah jauf itu ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada dubur, ada kubul. Sehingga kalau sudah memasukkan ain, entah apa itu, ke dalam 5 lubang tadi, jauf tadi, maka itu dapat membatalkan terhadap puasa. Seperti halnya contohnya kalau kita memasukkan asobi, jari jemari kita terhadap lubang kemaluan, itu termasuk dari hal-hal yang merusak terhadap puasa. Karena itu termasuk dari bagian isalu ainin ilal jauf. Termasuk dari bagian memasukkan sesuatu terhadap jauf. Jauf itu ya mulut, ya telinga, ya hidung, ya kubul atau dubur. Sehingga kata ulama, qala fi syarhil muhadzab, qala ashabuna, yang dikatakan dalam syarah muhadzab, wa yang bagi lis-shaimati an la tubaligha bi isbu'iha fil istinja. Sebaiknya bagi seorang perempuan yang berpuasa, dia tidak terlalu mubalaghah, tidak terlalu istilahnya bersemangat dalam memasukkan dirinya ketika istinja. Sehingga cara istinja yang benar bagi orang perempuan yang sedang berpuasa itu ya dengan perut jarinya. Dengan perut jarinya, jangan sampai istinja kemudian ada satu jari yang masuk dalam salah satu dua jalan itu, karena itu dapat membatalkan puasa, karena itu termasuk konsep isalu ainin ilal jauf, itu termasuk dari memasukkan ain terhadap lubang kemaluan berarti. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga juga kalau kemasukan sesuatu itu juga termasuk dalam membatalkan terhadap puasa. Cuman kalau masalah air, mandi, kemudian kemasukan air tanpa sengaja, ini menurut Imam Al-Ghazali itu tidak membatalkan terhadap puasa karena itu tanpa ada unsur kesengajaan. Lah memasukkan ain terhadap jauf itu, ini kan termasuk juga ada
Kalau misalkan masukkan ke mulut seperti makan, minum, itu kan juga iswalu ainin ilal jawf, itu termasuk membatalkan puasa. Cuman ketika makannya ya lupa, ya itu tidak membatalkan puasa. Ya gimana kan kalau orang lupa itu kan tidak ditaklif gitu. Kalau lupanya seharian gimana? Lupanya banyak, makannya banyak gimana? Nah itu kata dul ulama, meskipun makannya banyak itu tetap tidak membatalkan terhadap puasa. Kemudian yang ketiga, termasuk dari membatalkan terhadap puasa itu an-nau'us tsalisu al-hijamah. Yang ketiga ada bekam. Bekam itu semacam praktek pengobatan dengan cara memasukkan jarum ya, ke dalam kulit, kemudian darahnya diambil, darah kotornya diambil gitu ya. Itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang keempat an-nau'ur rabi. Tadi yang pertama ada memasukkan al-qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Kemudian yang kedua ada memasukkan sesuatu terhadap jauf. Jauf itu ya mulut, telinga, hidung, salah satu dua jalan. Kemudian yang ketiga ada hijamah, ada bekam. Kemudian yang keempat al-jima wal istimna wa muqaddimatihima. Yang keempat itu yang membatalkan puasa itu ada jima. Istimna itu ya coli. Pokoknya mengeluarkan air mani. Wa muqaddimatihima, kemudian premis-premisnya, hal-hal yang proses awal ke situ. Akhraja at-Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Imam Tabrani bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu syai'in lirrajul minal mar'ah fi siyamihi ma khala baina rijlaiha. Jadi setiap sesuatu boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selain ma baina rijlaiha, selain sesuatu antara kedua kakinya. Kedua kakinya itu ya ai al-jima. Itu tidak boleh. Karena kalau jima itu selain nanti puasanya batal, ya juga harus bayar kafarat. Kafaratnya itu siyamu syahraini muttatabi'ain, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, au it'amu sittina miskinan, atau memberi makan 60 orang miskin lah, itu kita bahas nanti. Di jima itu dapat membatalkan terhadap puasa. Sehingga idza alima dzalik faman ta'ammada fi hali saumihi wa huwa wadihun alimun bil hurmati mukhtarun idkhalu hasyafatihi bi farjin aw dufurin aw an yadkhula hasyafata farjihi aw duburahu sawa'un fi dzalika farjul bahimati wa dzakaruha wa ghairuhuma aftara bil ijma'. Sehingga dengan hal tersebut jima itu barang siapa yang sengaja ketika puasa dia memasukkan dekarnya terhadap perempuan, farjinya perempuan, maka dia puasanya menjadi batal selama dia ada unsur sengaja, dia dalam keadaan tahu kalau itu tidak boleh, kemudian dia dalam keadaan tidak terpaksa, itu batal puasanya. Ini bimujarradi idkhalil zakar,
Cuman dengan memasukkan dzakar saja tanpa adanya keluar mani itu sudah batal. Sehingga mohon maaf kalau kepala dzakarnya itu sudah masuk, ya dengan sendirinya ya batal. Lah beda dengan perempuan. Kalau perempuan meskipun tidak masuk, mohon maaf, bukan jorok ya, tidak masuk semuanya, dengan masuk sebagian kepalanya saja itu sudah membatalkan terhadap puasa kalau perempuan. Ini kembali ke yang pertama karena itu termasuk isalu ainin ilal jauf. Karena perempuan kalau memasukkan sesuatu dengan sengaja terhadap lubangnya itu membatalkan terhadap puasa. Ini baik di farjinya hewan, memasukkannya ke farjinya siapa aja, tidak keluar mani, itu tetap membatalkan terhadap puasa. Baik di situ sawaun anzalalahu maniyun aula, baik di situ inzal, keluar mani atau tidak keluar mani, yang penting sudah idkhaluz zakar ke farji, memasukkan zakar ke farji, itu sudah dengan sendirinya batal. Kemudian masuk dalam kategori jima juga, maksudnya kategori membatalkan. Wa kadza yuftiru man nazala lahu maniyun bila wat'in ma'a wujudi hadhihi syurut min kaunihi wadihan aliman amidan mukhtaron. Hukumnya juga membatalkan terhadap puasa seseorang yang dengan sengaja tanpa ada paksaan, dia tahu kalau haram, dia sengaja mengeluarkan maninya di bulan puasa. Itu juga termasuk membatalkan terhadap puasa. Wa ziyadatul mubasyarah bi antakuna binahwi lamsin au kublatin bila hailin. Apalagi dengan cara mubasyarah, dengan cara bersentuhan dengan perempuan, dengan cara ya ciuman, dengan cara apapun kemudian keluar mani, ini bila hail, maka di situ dapat membatalkan terhadap puasa. Itu hal-hal tadi yang dapat membatalkan terhadap puasa, dan ini harus kita pahami betul-betul karena kalau kita tidak tahu terhadap batal-batalnya puasa itu, bagaimana kita mau sempurna untuk melakukan puasa. Lah terkait dengan batal-batal tadi, itu adalah penjelasan-penjelasan yang cukup singkat, karena dalam tiap batal-batal puasa tadi, baik dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu ada perincian-perincian yang mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu. Kemudian mungkin nanti ada hal-hal yang belum jelas ataupun belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti biar admin yang menjelaskan atau bisa menghubungkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pengajian kali ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.